Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal swiji. Jadi ini pembahasan masalah hibah. Hibah itu pemberian. Nantinya yang menjadi masalah hibah itu apakah bisa ditarik lagi apa enggak? Misalkan saya memberikan HP kepada Zaid. Apakah HP ini saya tarik lagi, saya minta kembali, boleh apa enggak, dan lain-lain. Jadi hibah pemberian itu juga nantinya ada masalah-masalah ketika nantinya yang meminta kembali itu orang tua, bagaimana hukumnya, ketika orang lain itu bagaimana. Wa kullu mau tawi saben-saben perkara silae majaza ingkang wenang apa bai'uhu apa adul mah. Setiap perkara yang diperbolehkan untuk dijual belikan maka jazat. Jazat iku wenang apa hibatuhu apa hibah mah. Jadi ketika setiap perkara yang diperbolehkan untuk dijual belikan maka boleh kita hibahkan, kita berikan kepada orang lain. Nah, kriteria barang yang boleh dijual belikan dalam mazhab Syafi'i kan memang barang itu harus barang suci. Barang itu harus barang yang memang bermanfaat dan lain-lain. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Ketika memang boleh dijual belikan, maka dihibahkan, diberikan kepada orang lain, niku tidak masalah. Nah, wala talzamu lan ora wajib apa al-hibatu apa hibah illa bil qabdi kejaba kelawan nrimo. Jadi hibah itu nantinya bisa terjadi kalau memang sudah diterima oleh penerimane. Misalkan, saya memberikan HP. HP ini saya hibahkan kepada Zaid. Zaid, ini HP saya hibahkan kepada dirimu. Terus diterima oleh si Zaid, maka itu sudah terjadi hibah, maka itu sudah tidak bisa ditarik kembali. Jadi hibah pemberian itu nantinya kalau sudah diterima oleh si Zaid, maka barang tersebut adalah milik Zaid. Cuman masalah kita di masyarakat kita ketika kita memberikan sesuatu, mungkin sesuatu HP atau uang lah. Terus ketika nantinya sewaktu-waktu kita pengen menarik kembali, itu apakah boleh apa enggak? Lah, kadang kan di masyarakat juga ada metsew. Mungkin karena ada permasalahan, mungkin karena cintanya ditolak, akhirnya barang yang pernah diberikan ditarik kembali. Wa idza qabadha lan ing dalem nalikane nrimo ha ing hibah. Oleh nrimo sapa al mauhubu lahu sapa wong kang den hibai lahu sapa al. Ketika seorang mauhub lahu itu berarti orang yang kita hibai, kita beri. Iku sudah menerima barang hibah tersebut, lam yakun. Jawab ida lam yakun mongko ora ana lil wahibi kedue iku kedue wong kang hibah apa ayarji'a, apa yen to bali, apa yen to njabut kembali sapa wahib fiha ing dalam hibah. Jadi aslinya ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain alias mauhub lahu, maka barang tersebut tidak bisa ditarik kembali. Nah, cuman masalah kita kan di situ. Memberikan sesuatu mungkin karena niate supaya dijadikan sebagai calon imam atau calon apalah misalkan. Nah, ketika nantinya kok ada masalah, terus ditarik kembali. Dulu pernah saya beri uang 1 juta, ternyata sekarang ada masalah, terus ditarik kembali barang tersebut, itu tidak boleh. Kalau memang si Zaid misalkan saya beri HP atau saya beri uang 1 juta, terus sudah diterima, sudah kobet, lah terus saya tarik kembali, itu aslinya nggak boleh, karena itu sudah milik Zaid. Mulane ketika kita memberikan sesuatu, ikut niat itu penting. Kita memberi sesuatu kepada orang lain, niatnya apa? Misalkan memang niatnya sedekah, atau misalkan niatnya hibah, atau misalkan niatnya hadiah, terserah mau. Cuman ketika kita memberikan sesuatu, jangan kita punya niatan pengen menarik kembali sesuatu yang kita berikan. Nah, itu dalam fikih memang bermasalah. Ya, tetapi yang namanya hibah itu tidak semutlak itu. Memang ada pengecualiannya.
Nah, pengertian hibah sendiri bagaimana? Dalam syarah kita Fathul Qorib, hibah iku apa ta? Tamlikun munajjazun mutlaqon fi ainin halal hayat bila iwadin walau minal a'la. Jadi bedane hibah dengan wasiat. Nek hibah pemberian yang mana memberikan sesuatu yang nantinya kepemilikan tersebut berpindah kepada orang lain. Nah, jadi saya memberikan HP kepada Zaid, maka kepemilikan HP tersebut itu berpindah kepada Zaid. Itu hibah namanya, pemberian. Tetapi hibah itu yang membedakan dengan wasiat halal hayat, yang nantinya hibah itu terjadi ketika masih hidup. Nah, jadi nek masih hidup ngene saya berikan HP kepada Zaid, itu bisa masuk hibah pemberian. Tapi nek wasiat itu terjadi memang ketika sudah meninggal. Jadi sebelum dia meninggal sudah ada pesan-pesan. Jadi sebelum meninggal terus dia misalkan pesan Zaid, nanti kalau saya meninggal HP tak berikan kepada Umar misalkan. Nah, ternyata 1 bulan kemudian meninggal misalkan. Loh, meninggal berarti HP ini milik Umar. Nah, pemberian yang didasari oleh wasiat ini itu beda dengan hibah. Karena apa? Nek wasiat itu barang milik Umar ketika memang Zaid sudah meninggal. Tapi nek hibah enggak. Hibah itu terjadi kalau memang masih hidup. Saya memberikan HP kepada Zaid. Nah, langsung ini milik Zaid. Ketika sudah diterima oleh Zaid, nah, itu namanya hibah. Tapi kalau wasiat, saya memberikan HP ini untuk Zaid kalau memang saya sudah meninggal misalkan. Nah, berarti HP ini milik Zaid kalau memang sudah meninggal. Saya yang memberi sudah meninggal, maka HP milik Zaid misalkan. Nah, itu namanya wasiat. Tapi hibah itu beda, Nah, perlu dibedakan wasiat dengan hibah. Jangan sampai salah paham. Nah, dalam hibah sendiri, catatannya dalam mazhab Syafi'i, wala tasyu al hibah illa bi ijabin wa qabulin lafdon. Memang dalam mazhab Syafi'i namanya hibah itu harus adanya ijab dan qabul secara lafzi. Jadi memang yang membedakan hibah dengan hibah menurut mazhab Syafi'i dengan ulama-ulama lain. Nah, Syafi'i memang harus adanya lafaz. Jadi ada lafaz yang mana barang ini tak berikan kepada Zaid. Misal contoh, Zaid, ini saya punya uang 1 juta saya berikan kepadamu. Zaid, oke, saya terima. Lah itu namanya ijab dan qabul. Tetapi ketika nantinya tidak ada ijab dan qabul, nah, menurut mazhab Syafi'i itu belum bisa dikatakan hibah. Tapi menurut ulama lain memang ada yang mengatakan bisa. Tanpa adanya lafdun, tanpa adanya ijab dan qabul bisa dikatakan hibah. Nah, memang dalam fikih perbedaan pendapat biasa. Yang penting kita tahu ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lafaz itu penting, ijab dan qabul itu penting. Zaid, ini saya beri HP kepada dirimu. Zaid misalkan nggak mau, berarti ini tidak jadi hibah. Karena Zaid menolak, tidak qabul, tidak menerima. Zaid menerima, oke, saya terima HP tersebut. Nah, itu berarti hibah sudah boleh, sudah sah Jadi dalam mazhab Syafi'i, hibah itu bisa sah kalau memang ijab dan qabul itu sudah ada. Illa ayyakuna kejaba yen ta ana sapa Illa ayyakuna kejaba yen ta ana sapa wahib ana iku walidan iku wong tuwa. Jadi memang tidak secara mutlak. Artinya apa? Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, iku asline hukum asal memang tidak boleh ditarik kembali. Memberikan uang 1 juta kepada Zaid, maka uang yang sudah diterima Zaid, sudah diterima qabd ini, maka tidak bisa saya tarik kembali. Kebolehan itu, pengecualiannya kecuali memang yang memberi, yang menghibahkan itu adalah walid, seorang orang tua. Nah, orang tua nggak masalah. Misalkan saya sebagai orang tua memberikan uang misalkan 100.000 kepada Zaid anak saya misalkan. Nah, Zaid status anak saya. Maka uang yang saya berikan kepada Zaid alias anak saya itu boleh saya tarik kembali. Nah, nek bukan orang tua maka tidak boleh ditarik kembali. Saya memberi uang 100.000 kepada Zaid, sudah dikopet, sudah diterima.
Tapi terus besok saya tarik kembali Zaid, uang yang saya berikan 100.000 kemarin saya tarik kembali. Itu nggak masalah, boleh. Nah, cuman zaman sekarang ketika anak diberi uang oleh orang tua ditarik kembali pasti nggak mau. Nah, padahal secara fikih itu boleh, secara fikih mau. Tapi secara masyarakat memang jarang ada yang mengembalikannya. Wa idza a'marolan ing dalem nalikane aweh sak umur sapa wong wahib syai'an ing suwiji-wiji au araqabahu utawa muraqabah aweh nginjen-nginjen sapa wong hu ing syai'. Jawabe kana monggo ana apa syai' lil muammari iku tetep kedue wong kang den paringi sak umur aulil muraqabi utawa kedue wong kang diinjen-injen diparingi muraqab. Jadi artinya apa ngeten? Ketika seseorang memberikan sesuatu, itu ada yang dibatasi dengan 1 umur atau muraqab. Nek muraqab itu memang dibatasi dengan kematian. Contohnya dalam Fathul Qorib di sini. Waliwarisihi waliwarosatihi lan maring warise muammar utawa muraqab min ba'di saking sause muammar utawa muraqab. Jadi memang ketika nantinya kita memberikan sesuatu, iki ada 2 permasalahan dalam takrib niki. Wa idza amara syai'an. Nah, contohnya dalam Fathul Qorib ya memberikan rumah. Tapi dengan catatan 1 umur. Maksudnya ngeten. Ketika memang saya memberikan rumah kepada Zaid, ini rumah saya berikan kepada kamu, tapi dalam waktu seumurku. Jadi misalkan ternyata umurnya misalkan cuman 50 tahun, berarti 50 tahun itu batas di mana dia diberi rumah. Nah, misalkan diberi catatan gitu, wa idza amara syai'an. Nah, atau aulil muraqab, atau memang dibatasi dengan kematian. Nah, misalkan apa? Atau memang misalkan dibatasi dengan kematian. In mitu qabli adat ilayya. Nah, ketika nantinya saya memberi sesuatu yang araqabahu. Jadi misalkan gini, ini rumah saya berikan kepada kamu Zaid. Ketika nantinya saya sudah meninggal sebelum dirimu, maka rumah ini milikmu. Tetapi ketika kamu meninggal dulu, saya meninggal setelah kamu, maka rumah ini kembali kepada diriku. Jadi nek saya meninggal dulu maka rumah ini milikmu, nek kamu meninggal dulu maka rumah tetap milikku. Nah, misalkan kok seperti itu. Kana lil mu'ammar aw lil muraqab, maka rumah atau sesuatu yang diberikan itu milik orang yang diberi. Nah, dan itu nantinya akan berlanjut kepada ahli warisnya ketika memang sudah meninggal. Jadi ada 2 permasalahan. Saya memberi rumah dengan catatan 1 umur. Zaid, kamu saya beri rumah selama seumurku. Artinya apa? Ketika saya meninggal, rumah ini milikmu. Tetapi ternyata catatan yang demikian itu tidak berlaku. Mulai dalam sarai wayalhu asyartu al-mazkur, syarat tersebut ikut sia-sia. Artinya apa? Tetap yang saya batasi, saya memberi rumah kepada dirimu Zaid 1 umurku. Itu tetap tidak berefek. Tetap nantinya rumah tersebut milik Zaid selamanya dan berlanjut terus ke ahli warisnya setelah Zaid meninggal. Atau lil muraqab, misalkan saya memberi rumah, nek saya meninggal dulu berarti rumah milikmu. Tetapi kalau kamu meninggal berarti rumah tetap kembali kepemilikan kepada diriku. Jadi tergantung saya meninggal dulu atau Zaid dulu. Dan nanti rumah ini milik siapa? Ikut tetap isyarat demikian tidak berefek. Tetap nantinya rumah milik Zaid. Nah, mulanya ketika memberikan sesuatu tidak perlu kita batasi dengan waktu atau ditaklek atau memang diberi syarat, itu nggak berefek. Tetap rumah milik Zaid dan terus berlangsung sampai ahli warisnya ketika memang Zaid sudah meninggal. Nah, jadi ngeten, ketika kita mau memberikan sesuatu hibah, sudah dikobet, sudah diterima oleh mauhub lahu, orang yang kita beri, maka rumah tersebut milik mauhub lahu. Ketika
seorang mau huplahu iki kok kita tarik lagi pemberian kita. Jadi saya memberikan HP kepada Z, terus saya tarik lagi. Padahal HP sudah diterima Z, maka tidak bisa. Kecuali memang saya yang memberi itu adalah orang tua Z, maka boleh. Orang tua memberikan sesuatu, terus ditarik kembali. Padahal sudah diterima, nggak masalah. Nah, ada kasus lagi ketika seseorang memberikan sesuatu. Nah, itu memang ada yang dibatasi dengan umur. Z, ini saya beri rumah seumurku. Maka catatan seumur itu tidak ada efeknya. Tetap nantinya rumah itu milik Z selamanya. Ketika sudah dikobet, sudah diterima. Dan terus berlanjut akan sampai ahli warisnya. Jadi masalah hibah itu memang yang penting ada lafdun. Yang penting ada ijab dan qabul. Jangan hanya berikan HP tanpa adanya lafaz. Nanti akan timbul permasalahan. Ini niatnya disewakan, diberikan atau dijual. Mulanya dalam mazhab Syafi'i perlu adanya ijab dan qabul. Zaid ini saya beri uang 100.000. Lah itu jelas hibah.